Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Nabiyina Rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ila yaumiddin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Didoakan semoga Allah sentiasa melimpahkan rahmatnya, hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat memanfaatkan saki baki umur yang Allah berikan kepada kita untuk menambahkan bekalan yang kita akan bawa bila tiba masa kita dipanggil olehnya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim dan dengan mengikhlaskan niat kita masing-masing, kita akan teruskan siri kajian kita Surah Hud, menyambung apa yang telah kita pelajari pada siri-siri lepas. Para pendengar yang dirahmati Allah sekalian, siri terakhir minggu lepas kita telah bersama surah Hud ayat yang ke-112. Di dalam ayat yang ke-112 itu ada satu perintah dan satu larangan dan lagi satu adalah amaran, peringatan yang sangat keras. Perintahnya yakni Allah suruh kita, Nabi Muhammad dan juga pengikutnya untuk istiqamah dalam menjalani agamanya, al-istimrar fi jihatin wahidah min ghairi ahdin fi jihatil yamin washimal. Berterusan berada di atas jalan yang benar menuju satu arah tanpa berpaling menoleh ke kanan maupun ke kiri. Yang keduanya berupa larangan, yakni wala tatghaw. Artinya jangan berlebih-lebihan
kata Allah, dalam melakukan perintahku dan meninggalkan laranganku. Sehingga janganlah sampai apa yang aku tak suruh kamu lakukan dan apa yang aku tak larang kamu haramkan. Itu namanya tughyan. Boleh jadi seseorang cenderung dan didorong untuk melakukan suatu perbuatan walaupun ia tak disuruh dan meninggalkan atau mengharamkan sesuatu yang sebenarnya tidak ditegah karena keinginannya untuk mendapatkan pahala, untuk agar ia diterima oleh Allah, meningkatkan makom dan manzilahnya, dan sebagainya. Itu tughyan. Dan yang tak kalah pentingnya, penutup ayat itu sebenarnya amaran yang sangat keras. Innahu bima ta'maluna basir. Itu amaran tuh. Sesungguhnya dia Allah itu Maha mengetahui apa yang kamu lakukan. Ini amaran. Artinya apa? Ketika kita sedang mengerjakan, melakukan apa yang Allah suruh, atau ketika kita sedang meninggalkan apa yang Allah larang, Allah bukan hanya melihat, mengetahui zahir amalan kita sahaja. Allah bukan sekadar melihat dan menilai perintah agama yang kita lakukan itu sesuai dengan arahannya atau tidak. Tapi Allah mengetahui, bahkan Allah mengambil berat apa yang ada di dalam hati kita. Basir. Itu amaran dia. Sehingga ya sekalian, ada amalan perintah Allah yang nampaknya biasa-biasa sahaja, yang nampaknya kecil-kecil sahaja, bukan amalan yang hebat-hebat, tetapi penilaian yang diberikan oleh Allah terhadap amalan tersebut sangat-sangat besar. Sehingga pelakunya mendapatkan balasan yang sangat besar. Walaupun amalan itu nampaknya amalan yang remeh. Pasal apa? Apa yang dalam hati. Itu yang dilihat oleh Allah, termasuk juga dilihat oleh Allah, dan yang diperhatikan. Dalam bahasa kita, itu yang menjadi pertimbangan bagi Allah untuk menilai amalan. Bukan semata-mata yang zahir, tapi apa yang dalam hati. Di bahasa kita ya, yang dijadikan pertimbangan oleh Allah. Saya gunakan ini untuk bahasa kita untuk menggunakan. Ya sebagai contoh banyak. Semua kita pernah dengar dan tahu hadis Bukhari Muslim, Ibnu Majah juga meriwayatkan, Ahmad juga meriwayatkan dalam sunannya dari Abi Hurairah. Bagaimana seorang perempuan dimasukkan dalam neraka karena seekor kucing yang dikurungnya hingga mati, tidak diberinya makanan. Tidak ia lepaskan supaya cari makan sini. Coba,
mengurung kucing, apalagi mungkin kucing dia, hingga mati, ya mungkin untuk ukuran kita hari ini, perkara biasa lah. Kalau dianggapkan jenayah, memang jenayah lah. Menyiksa kucing, saya tidak tahu undang-undangnya pasal berapa, ayat ke berapa, saya tidak tahu. Tapi coba kalau orang itu melakukannya di rumahnya dan tak ada siapa. Kan seakan benda yang biasa. Memanglah benda yang jahat, tapi kan lainlah kalau mengurung anak hingga mati. Lainlah kalau dia mengurung pembantu rumah hingga mati. Ini kucing. Tapi dihubung dalam neraka. Tengok. Tentulah di sini Allah SWT tidak hanya melihat kejahatan perbuatan zahir saja, tapi apa yang dalam hati orang tadi. Sehingga tergerak, terdorong hatinya menyiksa kucing. Sementara ada seorang yang banyak dosa, diampun dosanya. Karena apa? Memberi minuman kepada anjing yang dahaga. Itu hadis Bukhari Muslim juga. Daripada Abu Hurairah. Semua sudah tahu itu. Kalau kita lihat amalan zahir ya mas kalian. Betul, menyayangi makhluk Allah itu perintah. Betul. Dan orang ini melakukan perintah Allah. Iya. Apa perintah yang ia lakukan oleh orang ini? Dalam satu raja ini sebetulnya lelaki bainama rajulun, sebab Nabi bersabda bainama rajulun yamshi bi tariqin istada alil atas. Itu orang lelaki yang banyak dosa. Apa yang dilakukan? Beri minuman kepada anjing yang sedang dahaga. Cuaca panas. Dan mungkin tak ada orang menyaksikan. Coba kita renungkan. Kalau ada orang lah bagi anjing minum, dapat penghargaan ke? Semua orang kampung puji ke? Dapat pingat, dapat sijil ke? Maksudnya apa? Ya, perbuatan itu dianggap remeh, kecil, baik, tapi taklah sangat-sangat baik. Lainlah kalau perbuatan itu mungkin menolong, memberi makanan ber-1000 orang yang sedang kelaparan. Itu kan amalan yang besar. Memberi makanan, minuman kepada 1000 orang yang kelaparan dan kehausan. Amalan besar, mungkin dapat pingat. Tapi ini bagi minum anjing. Nampaknya remeh dari segi zahir. Tapi Allah kata, innahu mata'amul basir. Bahasa mudahnya seakan-akan Allah memberitahu kita, aku bukan hanya melihat amalan yang zahir yang kamu lakukan. Kalau aku nilailah, penilaian aku berdasarkan amalan zahir kamu, ya nampaknya setakat bagi minuman anjing yang dahaga itu benda kecil. Tapi tengok, orang ini dosanya diampun. Masya Allah. Dosa diampun. Coba pelajari hadis-hadis yang seperti itu. Tengok amalan zahir nampak kecil. Perintah itu nampak kecil saja. Tetapi pahalanya sangat besar. Dosa terampun. Dari segi zahir, amalan tadi nampaknya kecil. Memurung kucing. Tapi mengakibatkan ia dihuban dalam neraka. Sebaliknya, orang mati syahid. Allahu Akbar. Semua orang akui mati syahid. Jenazahnya diuruskan sebagai layaknya orang mati syahid. Tak dimandikan. Tanam dengan pakainya yang berlumuran darah. Luar biasa mati syahid.
Mati di medan perang melawan orang kafir. Tapi ingat, Allah tidak hanya melihat zahir amalan. Itu apa yang dalam hati itu Allah tahu. Bima ta'malun basir. Jika yang dalam hati tadi bukan karena Allah. Bagaimana nasib orang mati saya tadi? Dalam hadis Muslim daripada Abu Hurairah. Tuma umira bihi fasuhbah ala wajhi hatta ulqiya finnar. Dihumban dalam neraka. Pengkaji Al-Quran. Ya, pengkaji Al-Quran. Hari-hari kata mengkaji Al-Quran. Hebat. Amalan itu hebat. Tapi ingat, Allah tidak hanya melihat yang zahirnya. Oh, hebatlah. Itu apa yang dalam hati. Jika dalam hati bukan karena Allah, dihumban dalam neraka juga. Dermawan. Saya kata tadi, bukan hanya bagi minuman kepada anjing yang dahaga. Bagi makan, minum, tempat tinggal pada 1.000 orang. Yang sedang kelaparan, kebuluran, dibagi rumah setiap seorang. Kan besar tuh jasanya. Tapi apakah amalan zahir yang besar itu secara otomatik juga bernilai besar dalam pandangan Allah? Nanti dulu. Innahu bima ta'maluna basir. Allah kata, aku tahu apa yang dalam hati kamu. Bila yang ada dalam hati pengalaku amalan yang besar-besar tidak sebagaimana yang Allah maukan, amal zahirnya memanglah dia buat sebagaimana yang Allah suruh. Tapi yang dalam hati, Allah kata, aku tahu. Yang ada dalam hati kamu tidak sebagaimana yang aku perintahkan. Dihumban dalam neraka. Inilah amaran. Innahu mata'ubas itu amaran. Kita disuruh istiqomah. Iya. Kita tidak boleh tughyan. Iya. Tapi ingat, penutup ayat ini, amaran yang sangat keras. Dalam upaya kamu melakukan suruhan aku, dalam usaha kamu meninggalkan laranganku, ingat, kata Allah, kamu mesti ingat, kamu mesti yakin, aku tahu, aku melihat apa yang kamu lakukan. Dan yang aku lihat bukan yang hanya amalan zahir, tapi apa yang dalam hati kamu. Jika amalan zahir kamu itu mungkin nampaknya kecil daripada masyarakat, tapi bila yang dalam hati kamu itu sesuai dengan apa yang aku maukan, nilai sangat besar di sisi aku, kata Allah. Sebaliknya jika amalan zahir itu sangat besar dalam pandangan masyarakat, dalam pandangan agama, karena perintah-perintah yang besar. Tapi jika yang dalam hati kamu itu tidak sesuai dengan apa yang aku perintahkan, nilai jadi kosong. So istiqomah di sini bukan hanya istiqomah dalam melakukan amalan zahir semata-mata, tapi juga amalan hati, niat, ikhlas karena Allah. Bebas daripada riya, daripada sum'ah, daripada ujub. Dan itu luar biasa susahnya. Sehingga kata orang, beramal lebih mudah daripada menjaga amalan. Ya. Memastikan amal yang kita lakukan, perintah yang Allah suruh kita lakukan itu sesuai dengan arahan, relatif lebih mudah daripada memastikan, mengusahakan amal diterima. Karena itu kaitannya dengan apa yang dalam hati. Sebab itulah jamaah sekalian,
Nabi SAW berdasarkan hadis Ibnu Mas'ud dan juga hadis Ibnu Abbas, manuzilat ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayat. Ini lebih tepatnya di mursal sahabat ya, ucapan sahabat. Tidaklah turun satu ayat, tidaklah turun ayat kata Rasulullah SAW. Ayat atau surah lebih dahsyat kesannya, pengaruhnya. Kata Rasulullah SAW. Dan lebih susah dirasai oleh Nabi SAW. Walidzalika qala ashabi hina qalu lahu laqad asra ilaika sayyid. Sehingga ketika sahabat bertanya pada Rasul, minta maaf ya Rasulullah, kenapa ya, apa pasal ya engkau ni ya Rasul, nampak macam cepat beruban. Ya mungkin bahasa kita jugalah. Kalau bahani, kalau gunakan bahasa awam, bahasa mudahnya, ya Rasul, memandangkan kalau tengok daripada umur, nampaknya engkau ni sepatutnya belum beruban. Tapi kenapa ya Rasul, engkau ni sudah beruban? Ingat ya, baginda wafat kan umurnya baru 63 tahun Hijriah. Mungkin kalau tahun Masehi baru 60 tahun, baginda sudah wafat. Mana baru 50 ke berapa? Kenapa ya Rasul? Sudah beruban. Apa kata Nabi? Oh, sayyabtani Hud wa ikhwatuha. Oh, yang menyebabkan aku cepat beruban. Walaupun mungkin umurku ikut biasanya belum patut beruban. Ini pasal surah Hud lah, kata Nabi. Surat Hud punya pasal. Dan saudara-saudara surat Hud. Al-Waqi'ah, Al-Haqqah, At-Takwir, Idza Syamsu Kuwirat. Pelik ya. Nabi cepat beruban bukan pasal makanan. Bukan pasal faktor kesehatan. Bukan pasal faktor keturunan. Oh, rupanya kandungan surah Hud. Dan juga saudara-saudara surah Hud, Al-Waqi'ah. Tentulah karena isi kandungannya. Isi kandungannya. Dan satu di antaranya, surah Hud, ya Rasul. Iya. Ada apa dalam surah Hud? Abi Abdurrahman As-Salami memberitahu. Ketika Rasul SAW memberitahu kepadanya, sayyabtani Hud, yang menyebabkan anak aku cepat mudah berubah, yakni karena surah Hud. Betul ya Rasul, surah Hud? Iya. Na'am. Maladhi sayyabaka minha. Ayat yang mana daripada surah Hud yang menyebabkan engkau cepat berubah ni ya Rasul? Sebab dalam surah Hud ini ada 123 ayat. Semuanya kah? Atau mungkin ada ayat tertentu yang paling kuat kesannya, pengaruhnya, sehingga engkau berubah. Apa jawab Nabi? Qasasul anbiya wa halakul umam. Oh, ayat-ayat yang menyebabkan aku cepat berubah dalam surah yakni kisah-kisah para nabi dan umatnya sebelum aku. Ingat ya, surah Hud ini kan ayat-ayat sebelum kita pelajari kisah para nabi dan umatnya. Nabi renung, Nabi pikir, Nabi itu. Karena Nabi sedang mengalami itu. Allah berubah. Kata sahabat, kata sahabat, barangkali kisah-kisah para nabi dan umatnya ya Rasul,
Yang mengikat kamu ke kubur? Oh tidak, tidak. Lah. Bukan. Itu sahabat tanya begitu. Mencoba meneka-neka. Nabi kata, oh la. Walakin. Tetapi yang menyebabkan aku cepat berubah, yakni firman Allah. Nih, dua nih. Fastaqim. Kama umirta. Wa man taba ma'aka. Wala tadghaw. Innahu bima ta'maluna basir. Ayat yang sedang kita beli 112 inilah perintah istiqomah, larangan tughyan, amaran keras daripada Allah bahwa Allah melihat amal kita hingga yang ada dalam hati kita. Ini yang menyebabkan Nabi cepat berubah. Nampaknya sunnah Nabi. Kalau sunnah itu yang dimasukkan, ya. Kalau sunnah atau hadis itu yang dimasukkan, jadi apa yang disebutkan pada Nabi, perkataan ke, perbuatan ke, pengakuan dan pengiktirafan ke, itu hadis. Dan kalau sunnah itu mana tradisi yang dilakukan oleh dalam hidup, mampu kita mengikuti sunnah Nabi yang satu ini. Uban tumbuh di kepala kerana memikirkan surah Hud 112. Kalau itulah punca uban yang ada di kepala kita, kita orang yang hebat. Ya. Itulah Rasulullah SAW. Rasulullah SAW. Karena isinya memang sangat menakutkan. Bukan menakutkan. Isinya sangat-sangat serius. Istiqomah itu satu hal. Tidak boleh tughyan. Tak boleh terlebih dalam melakukan perintah dan tidak boleh kurang, memang tak boleh lah. Tak boleh terlebih dalam meninggalkan larangan. Benda yang tidak dilarang, jangan diharamkan. Benda yang tidak disuruh, jangan diwajibkan. Ya, maknanya kena ngam-ngam lah. Tapi bila itu sudah dapat dipastikan, ingat, Allah kata, aku tahu, aku melihat tu apa yang dalam hati kamu. Bayangkan, jika yang dalam hati itu salah, amalan yang sangat mulia seperti mati syahid, pelakunya masuk neraka. Sebenarnya jika yang dalam hati itu benar, amalan yang nampaknya remeh, bagi minum anjing yang dahaga, terampun dosanya. Allahu Akbar walillahilhamd. Ya mas sekalian. Saya dapat satu contoh. Ya. Lagi satu. Ini kan saya menyampaikan hadis Nabi. Riwayat Muslim daripada Abu Hurairah. Nampaknya remeh. Nampaknya biasa maksud saya. Tapi ya Allah ya Tuhanku, penilaian Allah terhadap amal ini sangat besar. Sangat besar. Begini hadisnya. Anna rajulan zara akhan lahu fi qaryatin ukhra. Ada seorang, di sini seorang laki lah rajulan. Sebab pada zaman Nabi memang yang suka berjalan-jalan sana laki perempuan kan di rumah. Kalau jalan pun kan ada mahramnya. Ada seorang laki pergi menziarahi saudaranya. Akhun tu saudara atau akhun tu mungkin kawan baik. Boleh jadi akhun saudara kandung, boleh jadi akhun dalam agama sesama Muslim. Di kampung sebelah. Di daerah lain lah. Luar kampung lah, luar daerah ke. Fa'arsadallahu ala madrajatihi malakan. Allah melihat nih. Ini hambaku nak pergi mana nih? Oh, nak pergi ke rumah kawannya Muslim. Punya kawan. Lalu Allah perintahkan seorang malaikat untuk pergi dan hentikan perjalanannya.
Kalau dia lalu situ, malaikat terus ada di situ. Bahasa mudah untuk kita ingat, untuk kita, malaikat tiba-tiba macam jadi polis, block. Ada sekatan, disekat oleh malaikat. Perintah Allah. Falamma ata alaihi, maka tatkala malaikat sudah berjaya menyekat seseorang yang sedang nak pergi ke rumah kawannya, saudaranya Muslim tadi. Ya, malaikat diperintah oleh Allah. Penting ya? Apa kata mereka? Aina turid? Hai, kawan. Kawan nak gimana? Awan nak gimana ni? Qala, malaikat menjelma jadi manusia ya. Jadi waktu itu dia boleh dilihat. Dia tak tahu yang itu malaikat. Karena ia menjelma jadi manusia. Qala, kawan tu berkata, uridu akhon li fi hadil qaryah. Oh, saya nak pergi. Nak jumpa saudaraku yang ada di kampung sebelah tu. Tu je. Tak pergi mana-mana. Saya dah pergi gitu. Saudara. Qala, malaikat bertanya balik. Hallaka alaihi min nikmatin tarubuha. Awak nak pergi jumpa saudara, jumpa kawan tu, pasal apa tu? Adakah mungkin awak merasa berhutang budi ke? Karena bulan lepas, minggu lepas, kawan tu pergi ke rumah awak, lalu awak nak balas kunjungan? Atau barangkali awak nak minta tolong ke? Cari pinjaman ke? Mana ada keperluan lah. Mungkin nak balas kunjungan orang itulah, nak bagi itulah, nak apa, nak apa. Mungkin ada urusan apa-apa. Nak membalas budi lah. Kau lah. Oh tidak, kata kawan. Lah. Sama sekali saya pergi bukan karena nak membalas kunjungan dia tempoh hari, atau nak pinjam, nak cari pinjaman, atau nak bla bla bla. Tidak. Sama sekali tidak. Ghairu anni ahbabtuhu fillahi azza wa jalla. Hanya saja aku pergi ini semata-mata karena aku sangat merinduinya, aku sangat menyayanginya kerana Allah. Tolong nih, underline nih. Aku pergi nak jumpa dia, tidak ada urusan apa-apa. Semata-mata karena aku rindukan dia. Aku sayangkan dia sebagai saudara Muslim, lillah. Cinta lillah ya, bukan cinta bahasanya bukan lillah. Betul. Iya. Karena rindu iya. Sesama Muslim. Qala, baru malaikat memperkenalkan dirinya. Oh begitu. Fa inni Rasulullah ilaika. Kamu tahu tak? Aku adalah seorang malaikat diutus oleh Allah. Ilaika kepadamu. Untuk buat sekatan perjalanan kamu. Dan setelah kamu ceritakan pada aku bahwa tujuan kamu nak ziarah itu semata-mata karena rindu, karena sayang kepada saudara muslimmu. Aku adalah utusan Allah. Diutus Allah untuk memberitahu kamu bi annallaha qad ahabbak. Sesungguhnya Allah telah mencintaimu. Kama ahbabtahu fihi. Sebagaimana kamu menyayangi dan mencintai saudaramu semata-mata karenanya. Coba renungkan jemaah sekalian ayat ini. Hadis sahih, riwayat Muslim. Pergi ziarah kawan. Mungkin jauh. Apalagi waktu itu jalan kaki. Sekarang kita mungkin kereta. Niatnya tak ada niat lain. Semata-mata kerana rindu, semata-mata kerana kawan baik. Sayang dan tak ada niat nak itu, nak bincang apa ke, nak bincang bisnes ke. Nak bincang, nak berbesan, tak ada. Semata-mata kan.
Amalan itu kan nampaknya kecil jamaah sekalian. Nampaknya biasa kan untuk ukuran hari ini. Tapi itu karena niatnya semata-mata lillah, lillah, lillah. Orang ini, amal orang ini dinilai oleh Allah sangat besar. Kerana cintanya kepada kawannya karena Allah, maka Allah mencintai orang ini. Dia mendapatkan mahabbah daripada Allah. Coba kita renungkan. Qiyamul lail yang kita lakukan belum tentu menyebabkan Allah cinta kita. Kan tidak ada berita dari langit. Kita memohon, ya Allah cintailah, berilah mahabbahmu karena aku dah pergi mengaji. Aku pergi usrah, ya Allah sayangilah aku. Boleh mohon. Tapi kan belum tentu. Belum tentu amal itu kita ini amal ini dapat. Tapi tengok. Dia bukan pergi mengaji. Memanglah mengaji itu disuruh. Pergi ke masjid itu disuruh. Betul, baik. Yang saya sampaikan tengok. Orang ini, dia bukan pergi mengaji, bukan pergi berjihad, bukan pergi nak tolong orang. Bukan tengok orang sakit. Pergi semata-mata. Karena ada masa nak pergi. Coba kalau kita dapat lakukan ini. Tapi ingat, lillah semata-mata kerana rindu kita, sayang kita pada sahabat kami itu. Kerana Allah. Itu pun limpahan rahmat Allah sangat besar. Inilah yang saya katakan. Innahu bima ta'maluna basir itu sangat-sangat. Kalau dikatakan amaran sangat keras. Kalau dikatakan janji yang sangat besar. Jadi dipanggil wa'idun atau wa'dun azim. Nak kata janji yang besar. Nak kata amaran, ancaman pun amaran yang besar. Mari kita praktikkan amalan. Memang kalau boleh kita melakukan amalan-amalan ibadah yang besar-besar. Karena pahalanya besar jika diterima. Tapi kalau tak mampu yang besar-besar, amalan yang nampak kecil pun jika kerana Allah, pahalanya besar. Hanya minta maaf bahasa sekarang. Mungkin kalau buat amalan yang kecil itu tak glamour. Itu je. Alah apa dia buat glamour ni. Orang tak tahu, orang tak nampak. Nah ini masalahnya. Kalau ada terlintas begitu, katakan saja tak apa. Orang tak nampak, tak apa. Masyarakat tak nilai, tak apa. Allah menilai. Sudah. Dan yang begitu tujuan kita jadi orang mukmin. Yang penting Allah nampak sudah. Orang tak kenal pun tak apa. Kita dianggap tidak ada pun tak apa. Asal Allah menilai. Sudah. Daripada orang melihat kita besar, tapi Allah pandang kita kecil. Macam mana? Sehingga kan ada doa tu. Allahumma ij'alni fi a'yunin nasi kabiro wa fi aini sogiro. Ya Allah, jadikanlah diriku ini besar dalam pandangan masyarakat. Tapi kecil dalam pandangan diriku. Jangan, ya Allah, janganlah kau jadikan diri ini besar dalam pandangan mataku, tapi kecil dalam pandangan orang. Dan lebih lagi, ya Allah, jadikanlah hamba-Mu ini besar dalam pandangan-Mu. Walaupun mungkin tak ada nilainya dalam pandangan masyarakat. Jasa tak ada, amal pun kecil-kecil aja. Usaha pun tak nampak. Tolong diutamakan. Sementara kita masih ada umur. Dengan begitu, walaupun mungkin kita tidak dikenal orang lain. Tak dikenal, memang tak dikenal. Takkanlah bagi minum anjing yang dahaga pun dapat pingat. Tak mungkin lah. Tapi ini hadis Nabi dan sahih. Dan begitu adanya. Inilah innahu bima ta'maluna basir. Jamaah sekalian. Mari kita teruskan. Ya, karena tadabbur jadi kita sepulih-pulihnya.
sebanyak yang mungkin, sedalam yang mungkin. Sekarang ayat angka 113. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون Wala tarkanu, dan jangan kamu condong atau cenderung ilal ladina, kepada orang-orang yang zalamu, mereka telah zalim. Jika kamu condong cenderung kepada orang zalim, fatamassakumun nar. Oleh kerana itu akan menimpa kamu, menyentuh kamu oleh api neraka. Dan bila kamu disentuh, ditimpa api neraka, wa ma lakum min dunillahi min awliya, dan tiadalah bagi kamu penolong-penolong, pelindung-pelindung dari selain Allah. Maknanya tak ada siapa yang boleh menyelamatkan kamu. Tak ada. Selain Allah tidak mampu untuk menyelamatkan kamu, menolong kamu bila api neraka menyentuh kamu. Yang boleh membebaskan kamu dari mereka hanya Dia. Tummalatun sorun. Kemudian kamu tidak dapat ditolong. Jamaah sekalian, di sambungan dari ayat sebelumnya, perintah istiqomah, larangan tughyan, lalu beri amaran bahwa Allah itu basir. Ini pula ada larangan. Ditujukan pada seluruh umat Nabi Muhammad SAW. Jamak, la tarkanu. Ar-rukun, tarkanu, ay ar-rukun, ila say ay al-mailu ilahi, condong, cenderung. Condong atau cenderung. Ay mala ilahi qalbuhu. Maksudnya hatinya condong, hatinya cenderung. Hatinya berpihak kepadanya. Tidak semestinya perbuatannya. Hati sudah berpihak pada orang yang buat kezaliman. Itu pun tak boleh. Mungkin dia tidak terlibat melakukan kezaliman yang dirikan orang lain. Tapi hatinya condong, cenderung, mengiyakan, membenarkan. Yalah, kalau saya jadi dia pun, saya akan buat macam tu juga. Saya setuju dia buat macam tu. Hati kata, itu pun diancam oleh Allah dengan neraka. Diancam oleh neraka. Kerana ar-rukun hakikatul istinad wal i'timad. Wasukun ila syai' wa ridha bihi. Hakikat rukun, tarkanu, condong itu jamaah sekalian. Jadi, hakikatul istinad, condong, cenderung, dan bergantung. Merasa tenang dengan sesuatu yang ia condong kepadanya dan redha. Jadi lagi-lagi tarkanu, condong ini tidak semestinya dalam perbuatan nyata, perbuatan zahir, tapi dalam hati. Suka ke, merestui ke, setuju ke, kepada perbuatan zalim. Itu salah. Itu dosa. Sebab itulah banyak ulama-ulama tafsir memahami ayat ini dari aspek hati, rohani, latar kanuni. Bukan dari segi amalan semata, amalan zahir. Contoh Imam Qatadah mengartikan, Aila tawadduhum falatuti'uhum. Kamu jangan mencintai mereka. Kamu jangan merestui perbuatan mereka.
Kamu jangan mengiyakan perbuatan zalim mereka walaupun kamu tidak melakukannya. Allahu Akbar. Ibnu Jurayj kata la tamilu, condong hati juga. Abul Aliyah kata la tardau. Kamu jangan ridho. La tardau amalahum. Dan semuanya maksama. Jadi lebih kesimpulannya banyak ulama-ulama tafsir memahami latar kauni lebih kepada yang dalam hati, walaupun tentu dalam luaran. Sekarang bagaimana? Kalau ada orang buat zalim, dari segi luaran, orang itu nampak membantu. Kita menolong dia. Tapi hati kita sebenarnya tidak rela. Kalau tidak, macam mana kita menolong? Ya, karena terpaksa, kita takut. Kita tak cukup kuat iman kita. Kita di bawah tekanan. Ya, terpaksalah saya ikut bantulah kezalimannya. Ikut menyediakan dokumennya. Ikut memudah carakan. Tapi hatinya bergelora. Tapi tak mampu nak melawan. Yang di luar mengiyakan, tapi hatinya membentak. Mana yang lebih berat? Orang yang hati jadi luar nampak mengiyakan, tapi hatinya menafikan, atau dari luar tidak ikut campur, tapi hatinya mengiyakan. Memanglah kedua-duanya salah yang sekarang, kedua-duanya salah. Tapi yang pertama itu lebih ringan, bahkan mungkin dianggap tidak salah jika katalah dia dipaksa. Kalau awak tidak bantu saya dalam melakukan ini, walaupun perkara kita ini memang benda yang tak betul lah, benda yang salah lah, zalim lah. Tapi kalau awak tak bantu, siap kau. Nyawa engkau tidak selamat. Mana diancam bunuh umpamanya. Kan dalam keadaan terpaksa untuk menyelamatkan nyawa kan boleh. Ila man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Kalau orang dipaksa melakukan kekufuran sedangkan hatinya tetap mukmin, itu ma'fun. Sebab itu paham kita kenapa kebanyakan ulama tafsir memahami latar kanuni kaitannya dengan apa yang dalam hati. Satu. Walaupun dari sisi zahir memang tak boleh lah. Ada orang buat maksiat. Ya jangan terlibat lah. Ini sebenarnya sangat luas pengertiannya jam sekalian ya. Saya nak satu contoh ya. Yang dimasukkan zalim di sini yakni maksiat. Amatun. Umum. Fil ausat. Berlaku bagi semua pelaku maksiat. Contoh. Wa idza ra'aital ladina yahuduna fi ayatina. Apabila engkau melihat satu kumpulan orang sedang mempermainkan ayat Allah, maknanya sedang melanggar ayat Allah. Larangan dilanggar di situ. Kita tak boleh berada di situ. Kita boleh join sama. Bahasa mudah beginilah. Ada satu grup duduk di meja ke, atau mungkin duduk dengan apalah, minta maaf tempat itu jadi majlisnya. Namanya majlis ilmu. Namanya majlis ilmu. Usrah. Tapi minta maaf, selagi minta maaf, isinya mengumpat orang. Yang menyampaikan itu jadi umpatlah orang yang tak suka, yang tidak sukai. Dia itu apa, dia tu, kita apa. Isinya mengumpat. Mencegah keburukan orang. Kita pula pendengarnya. Ikut mufasir musyrikin di zaman sekarang. Kita tidak boleh berada di majlis itu. Walaupun ada majlis ilmu. Tapi namanya bukan majlis ini, majlis mengumpat. Kita kena pergi. Ya. Atau mungkin yang lebih moden sekarang, kita berada dalam grup. Grup WhatsApp ke, grup apa ke, manalah tahu saya.
Ya, saya hanya ada saya hanya di satu aja, WhatsApp sama Telegram. Yang lain saya tak ada. Tak ada main jadi tak ada. Hanya dua itu untuk mudahkan. Katakanlah dalam grup itu isinya Allahu Akbar. Mana yang orang tak baik lah. Isinya tak baik. Cita orang lah, cita itu, cita itu. Kalau ikut ayat ini dan kita ingin mengambil jalan selamat, kita keluar dari grup itu. Sebab kalau hanya di situ, dari zahir kita terlibat, walaupun hati tak suka. Kan begitu? Hati tak suka. Betul. Kita murah. Tapi kita terlibat. Tapi kan kita ada di situ. Contohnya kita berada di tengah-tengah orang mengumpat, kita ya duduk di tengah umpat. Walaupun hati tak suka, pergi saja. Pergi saja. Itu maksudnya. Itu makna yang umum. Tapi ada pertanyaan begini. Dalam ayat ini kan dikatakan latar kanu jangan condong. Tapi ada yang memahami jangan bersahabat. Ada yang memahami janganlah kamu bersahabat dengan orang zalim dengan maksiat. Saya pikir bahasa Al-Quran lebih tepat lah. Jangan condong. Bukan la tu sahibu ya. Bukan jangan kamu bersahabat. Walaupun ada yang memahami latar kanu di sini, jangan kamu berkawan dengan orang zalim. Tapi sangat makna itu malah menyempitkan maksud ayat. Ini latar kanu, bukan latu sohibu. Sebab kalau katalah larangannya, jangan kamu bersahabat dengan orang zalim. Betul. Dari satu aspek betul. Kalau kita dilarang bersahabat dengan orang zalim, karena dikhawatiri kita akan terpengaruh, betul. Tapi bagaimana kalau kita bersahabat dengan orang zalim kerana hendak menghentikan kezalimannya? Takkan tak boleh. Bagaimana kita hendak menghentikan kezaliman orang, maksiat orang, jika kita bersahabat, berdekat pun tak boleh. Sebab itu bahasanya bukan latu sohibu, latar kanu. Jangan condong, maknanya jangan merestui. Sehingga kita boleh ambil jalan tengah, kezalimannya kita benci. Maksiatnya kita tidak boleh beri tolak ansur. Kita tidak boleh mengakui, mengiyakan maksiatnya. Ya, ini ayat. Tetapi pelakunya, pelakunya itu kita peluk ibaratnya. Untuk kita betulkan. Untuk kita luruskan karena dia sedang bengkok. Untuk kita ingatkan karena dia sedang lalai. Bagaimana kita tidak meluruskan orang bengkok jika mendekatinya pun tak boleh, apalagi berkawan dengannya. Itu maksudnya. Tapi ya kita kenal tahu dirilah. Tapi nampaknya walaupun kita ini ingin membetulkan, boleh kalau ingin membetulkan bersahabat. Tapi nampaknya jangan-jangan kalau saya bersahabat malah saya terpengaruh. Karena dia lebih pandai, lebih kuat, lebih pandai berhujat. Tak payahlah. Nah, itu kena tahu diri lah. Kena tahu diri. Jadi saya minta maaf, saya memilih yang kedua itu. Bahasa Quran tepat. Latar kamu jangan condong. Lebih kepada hati. Merestui, mengakui, apalagi melibatkan hati, tak boleh lah. Bukan latu sohibu. Walaupun ada yang memahami latar kamu maknanya musahabatul zalim, tak boleh. Itu malah menyempitkan maknanya. Bukan berkawan ya. Berkawan ya. Berkawan pada orang zalim, kalaulah kita itu yang berkawan itu karena membetulkan zalimannya. Macam mana tak boleh? Bagaimana kita ingin membetulkan orang yang salah jika apalagi berkawan, mendekati pun tak boleh. Mungkinkah kita membetulkan orang-orang yang salah, yang jahat di luar sana di minbar Jumat? Tak mungkin, mereka tak pergi Jumat. Mungkinkah kita meluruskan, menghentikan pelaku-pelaku maksiat di bilik-bilik usrah, sedangkan mereka tak pernah pergi usrah?
Inilah jamaah sekalian. Jadi bilik-bilik usaha itu hanya salah satu cara. Ya mungkin yang mendapat manfaat yang datang usroh, tapi yang tak pernah tengok usroh, pergi usroh. Yang tak bijuk mah. Nah ini perlu didekati. Itu dari segi fikih dakwah, maksiatnya jangan diberi tolak ansur, tapi pelakunya hendaklah dipeluk ibaratnya. Gitu. Dipeluk. Jadi tetap tujuannya untuk betulkan itu ya, jangan kita malah terpengaruh. Nah, terpengaruh. Orang kafir, orangnya jadikan objek dakwah. Ya, orangnya didekati untuk dijadikan objek dakwah. Kekufurannya kita tolak. Kekufurannya jangan diberikan tolak ansur. Tapi pelakunya kita dekati untuk kita jadikan objek dakwah. Begitu maksudnya. Saya memilih pendapat yang seperti ini. Sebab kalau kita berkawan orang yang zalim, kita membantu kezalimannya, kita merestui kezalimannya, ancamannya beratlah. Fatamassakumun nar. Nanti kamu akan dibakar dalam api neraka bimukhalatatihim wa musahabatihim wa muwafaqatihim fi umurihim. Akibat kita bercampur baur dengan mereka, akibat pertemanan kita dengan mereka, persahabatan kita mereka, kasih sayang pada mereka, merestui perbuatan. Ya memang jelaslah kalau zaman itu sangat jelas sekali. Baik. Sampaikan apa adanya dahulu, kata Imam As-Sa'di dalam tafsirnya. La tarkanu ailatami ladina zalamu. Ini saya sangat setuju. Karena kemarin Musafir kata itu, jangan condong. Bukan jangan berkawan, yang berteman ya. Kalau berteman nanti ada penjelasannya seperti tadi. Jangan condong pada orang zalim. Fa innakum idza miltum ilaihi. Apabila kamu condong cenderung pada mereka, maknanya hati kamu, condongkan hati. Bersuib. Wa wafaqtumuhum ala zulmihim, dan kamu setuju ini dia. Kamu setuju, kamu merestui kezaliman mereka. Araditum ma hum alai. Kamu ridho atas perbuatan mereka berupa kezaliman. Fatamassakumun nar. Nanti kamu dibakar oleh neraka. In fa'altum dzalika, jika kamu lakukan semua itu. Wa ma lakum min dunillahi min auliya, dan tak ada siapa selain Allah yang boleh menyelamatkan dan menolong kamu. Yamna'unakum min adzabillah, yang boleh menghalang kamu dari siksa Allah. Tak ada siapa kecuali Allah. Wala yahsuluna alakum syai'a min thawabillah, dan kamu tidak akan mendapatkan sikit pun ganjaran daripada Allah. Kebaikan sikit pun kamu tak dapat berkawan dengan orang zalim apalagi merestui. Macam mana tak dapat manfaat sikit? Pasal aku berkawan dengan orang zalim lah, dan aku merestui perbuatan zalim mereka lah, dan aku membantu kezaliman mereka lah. Sekarang aku boleh punya macam-macam. Katalah. Ada orang nak menipu, ada orang nak riswah, ada orang nak apalah istilahnya ya. Apa bahasa sekarang saya tak tahu. Sakau apa namanya, saya tahu. Dan dia minta pertolongan kita. Lalu kita pun tolonglah. Kita tolong perbuatan zalim itu. Kita restu, kita suka. Kata Mas Adi, kamu tak dapat apa-apa kebaikan sikit pun. Macam mana Mas Adi kata? Tak dapat kebaikan. Pasal aku tolong mereka, aku sekarang dapat banyak. Dahulu tak ada rumah, sekarang punya rumah. Dulu tak ada kereta, sekarang punya kereta. Ini kebaikan lah. Semua orang pasti dalam itu. Nah, kita mungkin menganggap apa yang kita dapat, imbalan yang kita dapat, habuan yang itu kita anggap mungkin kebaikan. Imam Sadi tak kata kamu tak dapat habuan, kamu tak dapat kebaikan. Maknanya walaupun sekarang kamu mampu beli rumah 3 buah rumah, koleksi kereta 5 kereta, itu bukan kebaikan. Itulah. Itu api neraka yang itu down payment api neraka.
Itu maksudnya. I'anatul zalim adul, menolong orang zalim atas kezalimannya. Itu langsung tidak mendapatkan apa-apa kebaikan. Sikit pun tidak ada. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahkan mengingatkan kita ya dalam hadis riwayat Muslim dalam kitab Mustadraknya, dan hadis ini dinulis di Sahihul Isnad. Baginda bersabda, man a'ana zaliman, siapa saja yang menolong orang yang zalim, menolong orang nak menipu, menolong orang nak kurang. Jemaah sekalian, saya teringat ucapan Ali yang maksudnya, kejahatan itu tidak mungkin dilakukan oleh seorang. Kejahatan tidak akan berlaku bila dilakukan oleh seorang. Mana kejahatan itu berlaku karena ada pertolongan, ada kerjasama. Ada kerjasama. Nah, ada yang kata pula begini, banyaknya kejahatan berlaku bukan karena ramainya orang yang jahat. Banyaknya berlakunya kejahatan bukan kerana banyak atau ramainya orang jahat. Tapi banyaknya berlaku kejahatan kerana diamnya orang-orang yang baik. Betul? Banyak berlaku kejahatan bukan pasal banyaknya orang jahat, bukan. Tapi kerana diamnya orang-orang yang baik. Bila orang-orang yang baik ini diam, memang kejahatan bermajarelah. Tapi kalau orang yang baik ini mau bersuara, mau bertindak, kejahatan itu akan hilang. Ja'al haqqu wa zaqal batil. Dalilnya. Kebenaran sudah datang, batil akan musnah. Al-batil kana zahuqa. Itu janji Allah. Jadi, kalau kita mau introspeksi, kita mau muhasabah diri, kita mau buat self-correction, bila banyak kejahatan di sana-sini, curangan dari sini, penuh sini kan, jahatnya lah orang ni, kenapa jahat sangat orang ni, jahat sangat. Seakan mereka, memang mereka salah. Betul. Pelaku kejahatan itu salah, betul. Patut dihukum, iya. Tapi kalau kita lebih jujur lagi, jangan-jangan banyaknya kejahatan ini karena ramai orang-orang yang baik, diam, membisu. Salah juga. Orang yang buat jahat salah, orang yang alim yang diam tidak betul, itu pun salah juga. Apatah lagi bila yang tahu itu menolong, lagilah salah besar ya. Man a'ana zaliman, siapa yang menolong orang yang zalim? Sama ada orang yang menolong itu orang zalim atau orang yang baik atau orang yang bodoh atau orang pandai. Liyudkhina bi batili haqqan. Karena si zalim itu hendak membinasakan, hendak menghilangkan dengan kebatilannya akan kebenaran. Bari'at minhu dhimmatullahi wa dhimmatur rasul. Orang itu sebenarnya sudah bebas, terlepas daripada tanggungan perlindungan Allah dan Rasulnya. Mana Allah dah tak kisah orang itu menjadi apa. Minta maaf ya kalau gunakan bahasa yang mudah diingat. Masa saya belajar dahulu, kadang-kadang pensarah ini menggunakan bahasa yang kita mudah ingat dan saya masih ingat. Jadi maksud ayat ini, siapa yang menolong orang zalim sehingga kebenaran ini menjadi lenyap karenanya, karena banyak orang menolong kezaliman, maka penolong pelaku ini bebas daripada kandungan Allah. Mana Allah dah tak kisah lagi lah, mau disambar petir ke, mau sambar petir ke, mau diimpa pokok dah, tak kisah dah, tak peduli dah. Masya Allah. Bayangkan jika Allah sudah tidak pedulikan kepada orang itu. Jadi apa dia?
menunjukkan bahwa Allah tidak memberikan sedikit pun pelindungan dan rahmatnya kepadanya. Berat kan? Sangat berat. Tetap peduli dah. Itu i'anat zalim adzim. Itu di dunia, di akhirat neraka. Di akhirat neraka. Itu kata Asadi. Kata Dr. Said Tontowi dalam At-Tafsir Al-Wasit, maknanya ihdaru ayyuhal mu'minun, berwaspadalah wahai orang-orang mukmin, antamilu ila zalimin. Janganlah kamu condong, cenderung, setuju, merestui perbuatan orang-orang zalim. Jangan bantu mereka. Halanglah mereka daripada kezaliman. Halang. Ada hadis Nabi luar biasa. Unsur akhaka zaliman au madluma. Tolonglah oleh kamu, kata Nabi. Wahai saudaraku, wahai sahabatku, tolonglah saudara kamu muslim ini. Sama ada ketika ia berlaku zalim atau dia sedang dizalimi. Sahabat bingung memahami. Ya Rasulullah, engkau suruh kami tolong saudara kita yang muslim sama dia yang zalim atau sedang dizalimi. Macam mana ya Rasul? Jika saudara muslim kami itu dizalimi, kami fahamlah macam mana tolong mereka. Sebab dia dalam keadaan dizalimi. Wa kaifa ansuru? Macam mana kita nak menolongnya jika ia zalim? Engkau suruh kami menolong saudara kita walaupun dia zalim, macam mana nak menolong? Quran kata jangan condong. Nabi kata, ya kuffa an zulmihi. Tahan dia daripada melakukan kezalimannya. Cegah dia, hentikan dia. Itulah pertolongan kita. Jadi jika ada kawan baik nak buat salah, kita larang, kita tegah, kita gagalkan. Itulah pertolongan kita kepada orang yang zalim. Jadi menolong orang zalim bukan memudah cara. Bukan memberi kemudahan. Boleh tak pinjam kereta awak? Kereta saya rusak lah. Nak bagaimana? Saya ada hal sikit lah. Saya berjanji pada kawan. Kawan tu nak bagi saya 10%. Kawan sudah berjanji nak bagi saya 10%. Kalau saya meluluskan projeknya. Tapi masanya saya nak jumpa depan itu dan saya punya kereta rusak lah. Jadi saya pun tak punya. Jangan kerana kawan punya pasal. Pakai. Kau pilih mana yang perintah saya. Nah, yang nak laju ke yang biasa ke pilih. Jangan bagi. Habis kalau dia kecil hati tak apa. Memang selama ini dia tak punya hati. Inilah maksudnya. Kalau kita tolong, Allahu Akbar. Dosa kita jangan. Sebab apa kebaikan yang kita tak dapat apa keuntungan, kita dapat dosa. Dia bukan nyewa, dia pinjam kereta kita. Itu kata Dr. Said Tontowi. Ihdaru. Au taskunu ilaihim li'anna dhalika yuaddi ila taqwiyati janibihim wa id'afi janibil haqqi wal adl. Karena kalau kamu tolong, kamu bantu, atau kamu tidak mengiyakan, atau minta maaf paling kurang, kamu mendiamkan diri. Tak cakap apa-apa, melarang tidak, bersetuju tidak. Itu paling tidak memberikan mesej kepadanya, seakan kamu mengiyakannya. Karena kamu tak cakap apa-apa. Dan itu akan menguatkan kezalimannya. Akan menambahkan semangatnya untuk terus buat jahat. Kalau kamu mengiyakan, lagi dia semangat. Kalau kamu merestui, kamu menolong, lagi dia bersemangat. Jika kamu diam saja, dia pun tidak merasa bersalah. Sebab itu kamu mesti berhati-hati. Macam mana? Paling tidak jangan diam, cakap. Saya tak setujulah. Jadi walaupun tak setuju, jangan simpan dalam hati. Itulah. Karena menyimpan ketidaksetujuan kita terhadap masyarakat dalam hati, itu at'aful iman.
Saya Tontowi kata, minimum kamu cakap. Bang, kamu tak setuju. Sebab dengan diamnya, nanti dia akan semakin bersemangat. Oh, rupanya kawan saya pun setuju. Tak? Walaupun dia tak bantu, dia tak bantah. Dia yang tak setuju, tapi dia tak bantah. Macam mana tu? Dia menganggap kita, walaupun kita tak setuju, tapi kita tak bantah. Mana kan? Bahaya juga kita. Kita telah minta maaf sedikit banyak memberikan sumbangan kata kezaliman dan Allah akan rekodkan. Ya. Seseorang akan dapat balasan sesuai dengan seberapa besar keterlibatan orang itu dalam kezaliman. Kalau dia terlibat, keterlibatannya sangat besar, dosanya sangat besar. Kalau keterlibatannya sedikit, ya sedikitlah. Ya sedikit. Itu maksudnya. Ya. Kalau berani Yosram bidalika dua li subati dhalmi ala taqiyah ma ruatil mail. Nah, ini tadi telah saya sampaikan. Sebagian ulama berkata dan dikecualikan dalam perkara ini lid darurati sohbati dhalim ala taqiyah ma'a hurmatil mail al qabilai. Bolehlah tetap berkawan dengannya. Kita tak cakap hanya marah dalam hati, tapi senyum dan seakan-akan kita setuju. Bahkan disuruh bantu kita ikut sikit-sikit. Kenapa? Darurah. Dia sangat kuat depan kita. Kalau kita tolak saja, habis kita. Keselamatan kita mungkin terancam. Kalaulah hingga peringkat itu, ya ini dibenarkan. Nah, dikecualikan. Tapi hingga peringkat nyawa ya, darurat di sini peringkat nyawa. Mana kalau kita tak buat yang dilarang tadi, nyawa kita melayang. Dibunuh umpamanya. Kalau tidak, ya tidak bolehlah. Tidak boleh. Baik, itu kata Said Tontowi. Kata Imam Asy'arawi, wal kafirun kama na'lam qad aradu Rasul sallallahu alaihi wasallam ayat buda aliyatahum sanah. Ya, Syarawi pernah Imam Syarawi, Mutali Syarawi bercerita. Orang kafir oleh pada period Makki lagi berusaha bersungguh-sungguh mengajak Nabi Muhammad SAW karena nak menolak tak mampu. Nak melawan kebenaran Nabi, mereka tak berdaya. Bahkan semakin hari pengikut agama-agama kafir Quraisy semakin berkurang. Seorang demi seorang menerima Islam. Sementara mereka ketua Quraisy pula masih tak nak menerima ajaran Nabi. Akhirnya mereka buat tawaran yang paling munasabah menurut mereka. Dan mereka berharap Nabi mengabulkannya. Yakni apa? Ayat Buddha alihatahum sanah. Beginilah Muhammad. Ini saya tawarkan tawaran yang paling menguntungkan. Win-win lah. Istilahnya. Win-win situation lah. Menang-menang lah. Agama kamu, agama kamu. Ya tak apalah. Tak apalah. Tapi ingat, agama kami ini agama tok nenek buyang. Termasuk tok orang kamu, orang-orang Quraisy. Agama baru kemarin. Semalam petang. Agar si bangsa kita Quraisy ini tidak berpecah belah karena agama baru yang kamu gunakan. Apa kata engkau dan pengikut engkau yang belum lama ini? Ya, 1 hari ke, 2 hari ke, seminggu ke. Semuanya menyembah Tuhan-Tuhan kita yang juga disembah seluruh orang Quraisy tanpa kecuali. Nanti bila dah selepas 1 hari ke, 1 minggu, kita bersama orang Quraisy percaya kepada Tuhan kamu. Ayat Buddha aliyatahum sanah. Nabi Muhammad diajak untuk menyembah Tuhan mereka 1 tahun ke 1 bulan ke. Wa yabuduhum Allah sana. Dan lain tahun atau lain bulan, lain minggu mereka akan menyembah Allah. Walakinnal haqqa subhanahu qatta'a wa fassala fi hadzal amr. Dan dengan tawaran-tawaran seperti ini dan yang semakna serupa dengannya, Allah telah memberikan kata putus. Qata'atu putus. Dalam begini, Muhammad, jangan layan sikit pun.
Jangankan kamu memenuhi permintaan mereka, kamu merestui, mengiyakan perbuatan mereka yang salah, walaupun kamu tak ikut campur, itu pun masuk neraka. Allahu Akbar. Jangankan kamu nak ikut permintaan mereka, nak pergi mereka, kamu merestui, membiarkan perbuatan mereka, kamu tidak menunjukkan ketidaksetujuan kamu terhadap mereka, itu pun dosa. Inilah mana kata putus tu. Qata'a wa fasalah, kata Asy'arawi. Wa yati huna ta'kid. Dan ayat ini sebenarnya ada dipanggil taukidul amri. Ayat ini sebenarnya memberikan misi taukidul amri. Perintah yang sangat kuat. Ya, larangan yang kuat itu bermakna perintah yang sangat kuat bagi sesuatu yang selawannya. Allah larang kuat, latarkan, jangankan melakukan, menolong. Hati condong itu pun tak boleh. Membiarkan sahaja itu pun tak dibenarkan. Bermakna apa? Lawannya perintah lah. Kalau itu jangan biar. Kamu kena tegas tunjukkan yang kamu tak suka. Yang kamu tak suka, jangan diam. Allahu Akbar. Warukun wal mailu tadi saya makan. Rukun maknanya kecondongan hati, merasa tenang, suka, sayang, restu. Wa anta idza rakanta lidzalim adkhalta fi nafsihi anna li quwwati sya'nan fi da'watika. Allahu Akbar. Maka apabila engkau condong kepada kezaliman, walaupun kamu kecondonganmu itu yakni walaupun kamu tidak tunjukkan dalam perbuatan, tapi kamu tidak mengungkapkan kebencianmu pada mereka, itu bukan condong. Bila kamu diam, mereka fikir kamu setuju. Nah, kan bahaya tuh. Diamnya kamu difahami oleh mereka, kamu setuju. Itu pun salah. Tentu itu akan pertama menguatkanlah keyakinan mereka. Oh, rupanya agama kami pun, perbuatan kami pun diiyakan juga olehnya. Macam mana awak tahu Muhammad mengiyakan? Ya diam. Coba. Oh, rupanya perbuatan kita ni dibenarkan katanya. Ramai orang membenarkan perbuatan kita. Dari mana awak tahu yang perbuatan salah kamu dibenarkan oleh masyarakat? Ada masyarakat yang tegur. Wah, ada yang tegur, yang benar tegur, semua diam. Mana boleh lah, tengok. Pelaku-pelaku kezaliman memahami seperti itu. Pelaku-pelaku kezaliman memahami diamnya masyarakat, itu dianggap persetujuan. Bahaya tak bahaya? Sehingga mereka makin berani. Itu dipanggil diam itu dosa. Itu dosa kering yang maksudnya diam aja dosa. Diam ada dosa. Dan ini saya tunjukkan nanti ayatnya ya, sebagai penutup insya Allah saya tunjukkan ayatnya nanti. Bahwa diam saya tidak boleh, karena itu dianggap apa namanya condong, dianggap condong. Mari saya tunjukkan ayatnya. Coba jamaah lihat, jamaah sekalian. Di dalam surah ya. Di dalam surah Al-A'raf. Kalau tidak salah dalam surah Al-A'raf. Ayat yang ke 164.
Al-A'raf 164. Ini dalilnya. Bahwa diamnya seseorang melihat maksiat, itu salah. Kita tak setuju pada maksiat. Tapi kita diam, tak biar apa. Itu masih dianggap salah. Walaupun kita tak setuju. Itu masih dikira rukun. Nah, itu masih dikira contoh. Karena pelaku maksiat akan memahami diamnya kita itu sebagai persusuan. Malah dia tak bantah, tapi dia diam. Tapi tak juga tak protes. Nah, coba. Kenapa engkau teruskan maksiat? Tak ada orang tegur. Semua setuju. Nah, diamnya orang yang tak setuju itu dianggap persetujuan. Bahaya kan? Al-A'raf 164. Wa id qalat ummatun minhum lima ta'iduna qauman Allahu muhlikuhum aw madzibuhum adzaban syadida qalu ma'dzuratan ila rabbikum walallahum yattaqun. Cerita pendek saja. Bani Israel yang tinggal di tepian pantai kerja cari ikan. Hari satu tak boleh cari ikan. Akhirnya ada yang melanggar cari ikan. Hari satu melanggar lalu cari ikan. Ringkas kata ada 3 golongan. A, B, C katalah. A, B, C. A cari ikan pada hari Sabtu. Salah. Dosa. Larangan Allah. B tak cari ikan. Tak langgar larangan Allah. Cari tak boleh cari ikan. Tak boleh cari ikan. Tak cari ya. Betul. Betul itu. Tak cari. Tapi melihat A yang melanggar larangan Allah, dia diam. Ini B. C, dia tidak melanggar larangan Allah. Tak carikan pada hari Sabtu. Melihat A melanggar, ditegur. Ditegur. Diingatkan. Lalu B melihat C menegur A, C pula protes. C, yang awak nyibuk nak tegur ini pasal apa? Yang penting kita tak langgar larangan Allah, sudahlah. Melanggar biarkan aja. Yang penting kita tak langgar, tak buat, sudah. Macam aku. Aku tak buat. Biarlah dia yang buat, biar neraka masing-masing. Alam kubur masing-masing. Apa kata si? B, betul. Kita tak buat larangan Allah, itu sudah betul. Tapi belum cukup. Bila kita tengok kawan buat maksiat, kita kena tegur. Kita tegur. Nah, tujuannya supaya ia jadi baik. Kalau tidak, tak apalah. Baik. Ayat Allah cakap ini. Kata B pada si, kenapa kamu tegur? Qala umat lima ta'iduna qauman. Kenapa kamu nasihati satu kaum? Bahasa mudahnya, si, kenapa kamu nasihati Allahu muhlikuhum awadihum. Allah kan akan siksa dia. Dia melanggar larangan Allah, akan siksa lah. Allah akan binasakan. Dengan siksa yang sangat pedih. Kata B kepada C. Sebab B merasa sudah cukup agamanya. Yang penting aku tak buat. Apa kata C? Qalu, C kata, ma'dziratan ila rabbikum. B, aku tegur dia itu semakdzirah supaya aku punya alasan di hadapan Allah nanti. Bila Allah tanya aku, ada kamu nampak orang hambaku buat melanggar aku? Nampak ya Allah? Apa kamu buat? Aku tegur ya Allah. Ada alasan. Wala alam ya takun, tujuan kedua, manalah tahu dia nanti jadi baik. Yalah, memang tujuan aku tegur supaya ia menghentikan maksiatnya. Tapi kalau tidak, sebenarnya aku sudah ada alasan di hadapan Allah bila ditanya. 3 orang dibangkitkan di alam barzah nanti. Tanya. Dahulu larangan aku, kamu langgar? Iya ya Allah. Neraka. B, macam mana larangan aku, kamu langgar? Tidak ya Allah. Aku tak langgar laranganmu ya Allah. Enggak, betul. Kamu nampak ada hamba aku yang lain langgar. Nampak ya Allah? Siapa? Apa kamu? Aku diam ya Allah. Dosa. B, dosa karena diam. C, kamu langgar larangan? Tidak ya Allah. Aku tak langgar laranganmu. Kamu nampak hambaku melanggar? Nampak ya Allah? Namanya Apa aku? Aku tegur ya Allah. Aku tegur. Aku ingatkan ya Allah. Tapi aku tak tahulah dia baik. Ya. Kamu dah betul.
kamu tak buat salah apa-apa. Surga tempatnya. Jadi orang seperti B itu, walaupun tak buat tapi diam, tak buat, itu dosa. Itu namanya diam, itu dosa. Itu dosa diam. Itu dikira sebab nanti A melihat B ni, oh B mana setuju ni. Walaupun dia tak kata, tak larang, tapi dia tak larang, tapi juga dia tidak tak menggalakkan. Mana dia setuju lah. Allahu Akbar walillahil hamd. So ya, tolong dipegang ini ayatnya. Kaitan ayat ini dengan Al-A'raf 164. Cemas itu saja, mudah-mudahan diberkati Allah Subhanahu wa taala. Yang benar diri saya sendiri, yang silap kelemahan, yang salah diri sendiri, yang benar pada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu minasyaitonir rajim wal 'ashr. Innal insana fi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat. Wa tawashaw bil haqq wa tawashaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.